Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Netra Kala, kisah yang berjudul Labuh Mayit. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bima mengerjapkan matanya beberapa kali. Kepalanya terasa begitu pusing. Hal terakhir yang dia ingat bertemu dengan Sembojo. Kemudian tiba-tiba ada rasa sakit seperti hantaman kuat di bagian belakang kepalanya. Seketika semua menjadi gelap. "Bim," ujar Sekar saat mendapati Bima mulai bergerak. Mas Bayu," kata Sekar memanggil-manggil suaminya. "Bim, kamu sudah sadar? Sebentar, Bapak panggilkan dokter." Terdengar suara Bayu dan langkah kaki yang menjauh. "Bima, kenapa Bu?" tanya Bima saat mendapati dirinya tengah berbaring di branka rumah sakit. "Sudah, kamu istirahat dulu. Nanti kalau sudah baikan baru bicara," kata Sekar lembut. "Maya sama Panji di mana?" kata Bima saat teringat dengan mereka. "Mereka barusan pulang. Sudah 2 hari ini kamu pingsan. Nanti mereka kesini lagi. Kamu gak apa-apa, Bim?" Imbu Sekar saat melihat Bima yang mengerang dan mencoba memegangi kepalanya. "Bagaimana kondisi Panji, Mbak?" tanya Bima. Saat ini hanya ada Maya di ruang rawat inap yang Bima tempati. Semenjak dia bangun, Panji belum menengoknya sama sekali. "Sudah baik, Bim. Mungkin nanti akan menjengukmu," ucap Maya. "Sebenarnya apa yang terjadi? Mereka bilang ada maling yang masuk rumah. Aku hanya mengiyakan, karena seingatku, terakhir kita masih berada di kamar Panji," tanya Bima penasaran. "Tidak ada maling sama sekali. Sebetulnya," ucap Maya ragu. Memang setelah Akbar menolong Bima, Maya menceritakan semua kejadian sesungguhnya dan meminta Akbar untuk tidak mengatakan kepada Sekar dan Bayu. Dia khawatir jika kedua orang tua mereka tahu, hanya akan mempersulit keadaan. Terlebih memang mereka sudah dilarang keras untuk berhubungan dengan hal gaib. "Mbak, ayolah," pinta Bima saat mendapati Maya yang terlihat melamun. Bima bukan orang yang bodoh. Tidak mungkin ada maling yang beraksi dengan mudah di lingkungan rumah Panji. "Sembojo merasukimu, Bim," ucap Maya singkat. "Maksudnya?" tanya Bima kebingungan. "Bagaimana dia bisa dirasuki Sembojo? Padahal dirinya ingat dengan jelas sudah membuat pagar gaib sebelum bermeditasi," batin Bima. "Saat kau mencoba menarik sosok hitam itu, aku sadar sukmamu menghilang. Aku terus mencoba untuk menyembuhkan Panji. Memang benar kita masih terlalu muda untuk berurusan dengan hal seperti ini. Sudah semestinya aku tidak berniat untuk ikut campur masalah orang terlalu dalam," kata Maya. Teringat dengan kejadian yang menimpa mereka beberapa hari lalu. Sekarang dia benar-benar paham bahwa sosok gaib selalu punya rencana licik untuk melakukan apapun agar keinginan mereka tercapai. "Aku tahu kekhawatiranmu, tapi bagaimana Sembojo bisa merasukiku sampai tiba-tiba saja kepalaku bocor seperti ini?" tanya Bima mendesak. "Itu karena aku, Bim." Selesai mengeluarkan energi negatif yang ada di tubuh Panji, Cempoko Kuning memintaku untuk menghilangkan pagar gaib yang ada di rumah Panji. "Ada kemungkinan pagar gaib yang kau ciptakan juga rusak. Dengan cara itulah Sembojo bisa merasuki tubuhmu." "Lalu, apa yang terjadi setelah dia merasukiku?" tanya Bima. Maya menghela nafas. Lantas dia menceritakan semua kejadian setelah tubuh Bima dirasuki oleh Sembojo. "Maafkan aku, Bim. Ini semua salahku," ucap Maya lirih, pandangannya jatuh ke bawah. "Tidak, Mbak. Justru aku yang ceroboh. Aku tidak menyangka kalau sosok hitam itu akan membawa pergi sukmaku. Yang penting, sekarang kamu dan Panji baik-baik saja. Setelah aku sembuh, baru kita pikirkan hal yang," ucap Bima. Belum sempat Bima menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba saja terdengar pintu kamar mandi yang terbuka dengan pelan.
Suaranya yang khas membuat Bima dan Maya spontan menengok ke arah pintu tersebut. Entah apa yang terjadi, padahal waktu masih menunjukkan siang hari. Masih banyak aktivitas yang terjadi di rumah sakit itu. Namun sepertinya sosok demit penghuni rumah sakit ini tidak peduli akan hal tersebut. Lama Bima dan Maya terdiam mematung melihat ke arah kamar mandi, hingga perlahan muncul sebuah tangan hitam dengan kuku panjang yang menempel di kusen pintu. Pelan tapi pasti mulai terlihat rambut berwarna hitam dan bau busuk yang menyengat. Wangi, bau wangi, ucap suara serak wanita. Maya terlonjak, dia langsung berdiri di samping Bima. Siapa kamu? Ucap Bima lantang. Dia sama sekali tidak merasa takut dengan kehadiran demit itu. Tidak menjawab, justru sosok itu terus saja memperlihatkan dirinya. Kini dengan jelas dia melihat wajah seorang perempuan berlendir dengan mata yang melotot. Rambutnya jarang-jarang dan kulitnya berwarna kehitaman. Bima mencoba untuk memusatkan tenaganya, namun saat dia mulai berkonsentrasi entah kenapa kepalanya terasa begitu sakit. Astaga, erangnya sambil memegang tangan untuk menyentuh kepalanya. Mendengar itu, Maya yang dari tadi melihat sosok yang menjijikan dari arah kamar mandi langsung berpaling ke arah Bima. Jangan paksakan dirimu, Bim, kondisimu belum pulih, ucap Maya panik. Kembali mereka menatap ke arah kamar mandi. Sosok tersebut masih diam mematung di sana. Walau hanya tangan dan kepala yang mereka lihat, tapi sosok itu benar-benar membuat bulu kuduk mereka meremang. Mbak, usir mereka, ucap Bima masih sambil memengerang dan memegangi kepalanya. Maya bingung, apa yang sedang terjadi dengan Bima? Tidak biasanya dia seperti ini, seolah ada sesuatu yang tengah membuatnya tersiksa. Tanpa diminta 2 kali, Maya langsung memejamkan matanya. Meski tidak memiliki kemampuan bertarung seperti Bima, tapi dia tahu cara untuk mengusir mereka. Blap! Tiba-tiba saja pintu kamar mandi terbanting. Sontak Maya membuka matanya. Kromo Sengkono, batin Maya. Sembojo yang membuat Bima tidak bisa mengeluarkan kekuatannya, ucap Kromo Sengkono yang kini tengah berdiri di depan Maya. Maksudnya? Tanya Maya kebingungan. Sekali Sembojo bisa masuk ke dalam tubuh Bima, dia akan memberikan tanda. Sekarang apapun yang Bima lakukan, Sembojo akan tahu. Sama halnya seperti cemboko kuning. Jangan sampai lengah, buat pagar di sekeliling Bima, kata Kromo Sengkono. Lalu apa yang harus dilakukan? Tanya Maya panik. Kamu sudah tahu kalau ritual Sembojo telah rusak. Gantinya dia akan mengincarmu dan Bima. Sedikit saja kamu lengah, bukan hanya kita yang celaka. Alas Lali Jiwo akan diobrak-abrik oleh Sembojo menggunakan tubuh Bima, ucap Kromo Sengkono. Maya menoleh ke arah Bima. Dia masih memejamkan mata dan terus memegangi kepalanya. Lalu apa yang harus dilakukan? Tanya Maya khawatir. Tidak ada. Perkara demit yang ada di tempat ini bisa kutangani. Tapi kalau perkara nafsu keinginan yang ada di hati Bima, sudah tidak bisa diotak-atik. Kalau Bima setuju dengan tawarannya Sembojo, semua selesai, ucap Kromo Sengkono yang langsung menghilang dari pandangan. Maya terhenyak, batinnya terasa keluh, semua serba membingungkan. Erang Bima yang masih terus memegangi kepalanya. Sontak Maya langsung mendekat. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengalirkan energinya untuk mencoba menyembuhkan Bima. Lambat laun Bima tenang. Mbak, kepalaku, ucap Bima menggelengkan kepalanya. Zikir Bim, ucap Maya masih terus mencoba mengalirkan energinya. Mengikuti perintah Maya, Bima terus berzikir di hatinya. Entah apa yang sedang terjadi, kepalanya terasa begitu sakit saat dia mencoba untuk mengalirkan energinya. Bahkan rasanya banyak sekali suara yang muncul di kepalanya. Terakhir kali dia merasa seperti ini saat mendengar jeritan dari tumbal yang digunakan oleh Kediswari. Setelah beberapa saat, Maya terhenyak. Ia kembali duduk di kursi sebelah berangkar yang Bima tempati. Apa yang terjadi, Mbak? Tanya Bima lemas. Maya hanya menggeleng, tidak mau menjawab pertanyaan Bima. Aku tadi merasakan ada Kromo Sengkono. Kenapa dia datang? Tanya Bima kebingungan. Maya terkesiap. Dia tidak datang, Bim. Mungkin hanya perasaanmu. Tenangkan dirimu, beristirahatlah.
ucap Maya tersenyum. Tapi tidak mau menjawab, justru Maya bangkit dan mengambil buku di dalam tasnya dan mulai membaca. Mendapat penolakan dari sepupunya, Bima hanya bisa menghela nafas. Apa yang sebenarnya terjadi? Batin Bima penasaran. Pikirannya melayang tidak menentu. Pintu kamar terbuka. Maya yang tengah membaca buku sontak memalingkan wajahnya. Sedang Bima yang sedang melamun juga melakukan hal yang sama. Bim, sapa Panji yang baru saja masuk ke kamar inap Bima bersama kedua orang tuanya. Ji, sini, ucap Bima tersenyum. Gimana kondisi kamu? Maaf, baru bisa kesini. Kemarin pergi ke tempat nenek, ucap Panji yang masih merasa bersalah melihat kondisi Bima. Sudah mendingan. Kenapa mukamu gitu, Ji? Kalau cuma dilempar pakai vas bunga, gak bakal bikin aku tewas, Ji, ucap Bima terkekeh. Panji yang mendengar ocehan Bima hanya tersenyum. Setidaknya dia lega, sahabatnya itu tidak mengalami hilang ingatan. Pak, Bu, silakan duduk, ucap Maya yang masih melihat Pak Akbar dan Bu Eni masih berdiri. Udah, santai. Syukurlah kalau kamu gak apa-apa, Bim. Bapak sama Ibu mau berterima kasih sama kamu karena sudah mau menolong Panji. Maya sudah menceritakan semuanya. Seharusnya kamu bilang sama kami, ucap Bu Eni ramah. Ini semua salah Bapak, Bim. Mungkin bisa jadi pelajaran untuk keluarga kami nantinya. Kami sudah tahu siapa yang mengirim guna-guna ke Panji, ucap Akbar. Siapa, Pak? Tanya Bima penasaran. Dulu dia rekan kerja Bapak. Dia tidak terima karena Bapak memberhentikannya dari pekerjaan. Terlebih dia juga ada niatan tertentu, ucap Akbar, yang seketika berhenti karena mendapatkan tatapan peringatan dari istrinya. Bima dan Maya mengerutkan dahinya, menunggu kelanjutan cerita Akbar. Namun setelah beberapa saat sepertinya tidak ada sesuatu yang akan diucapkan oleh laki-laki itu. Jadi Bapak udah ketemu sama orang itu? Tanya Bima. Setelah semua yang terjadi malam itu, paginya ada wanita yang datang ke rumah. Entah bagaimana kejadiannya, dia mengamuk seperti orang gila. Awalnya Bapak tidak sadar kalau itu Murti teman Bapak, karena kondisi wajah dan tubuhnya terlihat begitu buruk, bahkan jauh lebih buruk dari kondisi Panji. Bima dan Maya menyimak, keduanya membayangkan seorang wanita berpakaian kebaya sedang mengamuk seperti orang gila di depan rumah Panji. Awalnya kami mengira dia hanya orang gila yang tidak sengaja masuk ke dalam komplek perumahan. Tapi akhirnya Bapak menyadari kalau itu adalah Murti. Karena takut terjadi apa-apa, segera Bapak minta Ibu untuk menghubungi polisi. Karena tingkah Murti begitu beringas, bahkan kaca jendela juga dia pecahkan, lanjut Akbar. Astaga, tapi tidak ada yang terluka kan, Pak? Tanya Maya khawatir. Mereka menggeleng. Sayangnya sebelum polisi datang, Murti berhasil kabur. Karena takut terjadi apa-apa dengan Panji dan Bu Eni, Bapak membawa mereka ke rumah neneknya Panji. Dan baru tadi pagi saya dapat kabar kalau Murti sudah ditemukan meninggal gantung diri di rumahnya, ucap Akbar. Bima dan Maya seketika melotot. Dia tidak bisa menyangka kalau orang yang melakukan ini semua akan melakukan bunuh diri. Syukurlah kalian tidak apa-apa, ucap Bima lega. Sejenak Bima memandangi Maya, mencoba mencari pendapat, tapi saudaranya itu hanya menggeleng. Akhirnya siang itu mereka mendiskusikan tentang berbagai macam hal gaib. Bahkan Pak Akbar dan Bu Eni tertarik dengan kisah Bima yang menolong Maya saat terjerat gendis wari dulu. Bima tersentak dari tidurnya. Pandangannya terasa kabur saat melihat jam yang ada di dinding baru menunjukkan pukul 10 malam. Tapi suasana rumah sakit begitu sepi dan mencekam. Mengedarkan pandangannya, dia melihat Sekar tengah tertidur di sofa, sedang Bayu tidur di lantai menggunakan karpet tipis. Badan Bima terasa panas. Beberapa kali ia mengerang dan menggerakkan badannya. Dia merasakan bakal ada sesuatu yang tidak beres. Bima tahu persis dengan sensasi seperti ini. Terlebih saat ini dia sedang berada di rumah sakit. Pasti banyak makhluk astral yang sedang berkeliaran di sekitarnya. Untuk alasan itulah Bima sangat tidak suka dengan rumah sakit. Sret, terdengar suara. Seketika Bima menoleh ke arah kanannya. Tidak ada apapun. Tapi jelas sekali dia mendengar ada yang bergerak di sampingnya.
Seret. Bima menoleh ke arah kirinya, namun dia juga tidak melihat apapun. Astaga, ucap Bima jengah. Perlahan dia mencoba untuk mengeluarkan energinya, berusaha untuk mengetahui makhluk apa yang sebenarnya sedang mengganggunya. Tapi seperti tadi siang, saat dirinya mencoba mengeluarkan energi, kepalanya terasa sakit sekali, seolah ada benda padat yang ditimbukan berkali-kali di tulang tengkoraknya. Wangi. Terdengar suara lirih wanita. Bima tersentak, dia langsung membuka matanya. Kini di hadapannya sosok yang tadi siang ia lihat tengah jongkok, tepat di ujung ranjang yang ia tiduri. Tidak terasa berat, hanya saja kaki Bima terasa begitu panas. Minggir, ucap Bima lantang, kepalanya begitu pusing. Bima yakin kalau ini bukanlah mimpi. Batinnya bertanya-tanya, kenapa dia tidak bisa menggunakan kemampuannya. Sosok itu bergerak perlahan. Aroma busuk mulai tercium kuat di hidung Bima. Penampilan wanita itu benar-benar memuakkan. Rambutnya yang jarang, kulitnya yang keriput serta giginya yang ompong dan kukunya yang panjang-panjang membuat Bima merasa risih untuk dekat-dekat dengannya. Kromo Sekono, ucap Bima mencoba memanggil penjaganya. Tidak ada yang terjadi. Bima mulai panik, bahkan dia menyebut semua kenalan demitnya satu persatu. Tapi tidak ada satupun sautan dari mereka. Wanita tua itu sudah sampai di atas dada Bima. Tangannya mulai bergerak perlahan mencoba membelai lembut pipi Bima. Darahmu manis, ucapnya sambil mengeluarkan suara ciap-ciap seolah Bima adalah makanan yang lezat. Bima hanya bisa berpasrah. Tubuhnya tidak bisa ia gerakan. Sesekali dia melirik ke arah orang tuanya, berharap mereka bangun dan menolong Bima. Namun mereka masih terlihat lelap di dalam tidurnya. Tep. Sosok wanita itu menoleh ke arah pintu. Seketika wajahnya terlihat ketakutan. Tep. Bima juga mendengar, lirih tapi jelas, ada suara seseorang yang tengah berjalan di depan kamarnya. Tep, tep, tep. Suara itu semakin kencang. Wanita itu tersentak dan mundur dari wajah Bima, sedang Bima merasakan badannya merinding dengan hebat. Celaka, ucap Bima lirih. Kekhawatiran menyelimuti batinnya. Semoga dia tidak datang saat ini. Dia tahu milik siapa energi ini. Walau Bima berusaha untuk menyangkal, ia berharap bukan wanita itu yang tengah berjalan menuju ke arah kamar inapnya. Meski Bima tidak bisa menggunakan energinya, tapi batinnya masih bisa merasakan dan mendeteksi makhluk astral yang memiliki kemampuan hebat. Brak! Seketika pintu kamar terbuka dengan keras. Bima menengok ke arah orang tuanya. Mereka masih terlihat tidur dengan pulas. Sedang demit yang ada di depannya hanya dia mematung, melihat ke arah sosok yang baru saja muncul. Untuk pertama kalinya Bima benar-benar merasa ketakutan setelah sekian lama bisa berinteraksi dengan mereka. Sosok Sembojo tengah berdiri dengan anggun. Senyumannya datar dan tatapannya menghunus. Bagai sebuah scan film yang diperlambat, sosok Sembojo mulai berjalan anggun ke arah Bima. Saat sudah berada di jangkauannya, tangan kanan Sembojo terangkat, menyibakkan kain yang ia pegang ke arah demit yang masih berdiri di atas Bima. Seketika demit itu menjerit dan langsung menghilang. Demit tidak enak dimakan, berani-beraninya mengganggu anakku, ucap Sembojo datar. Apa maumu? Ucap Bima dengan nafas menderu. Energi yang dipancarkan Sembojo membuat nafasnya terasa sesak. Sembojo berpaling menghadap Bima. Sudah berapa hari anak perempuan yang membuat celaka keluarganya temanmu sudah aku bunuh. Ingat dengan pilihanmu. Aku tunggu keputusanmu sampai besok malam Jumat. Mati, apa jadi temanku? Ujar Sembojo lantang. Bima masih tidak bisa bergerak. Matanya terpaku pada tangan Sembojo yang mulai mengelus-elus kepalanya. Ingat, apa keinginanmu? Aku bisa membuat itu menjadi kejadian, ucap Sembojo yang langsung menghilang dari pandangan Bima dalam satu kedipan mata dan dibarengi dengan bau bunga melati yang sungguh menusuk hidung. Bima terdiam, kepalanya terasa seperti ditusuk-tusuk. Dia mencoba memikirkan kembali semuanya. Apa yang sebenarnya terjadi denganku? Kenapa Kromo Songkono tidak juga muncul saat kupanggil? Batin Bima galau. Kepalanya saat ini dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang memuakan. Bayangan Pak Arif dan Maya silih berganti muncul di depan matanya. Kalau memang ini yang terbaik,
maka harus kulakukan. Ucap Bima tersenyum lemah. Sudah 3 hari berlalu semenjak Bima pulang dari rumah sakit. Keadaannya sudah membaik, meski kadang dia masih merasa kepalanya sedikit pusing. Bima tengah termenung di taman belakang rumahnya, memikirkan kenapa tiba-tiba saja dia tidak bisa menggunakan kemampuannya. Kromo sekono, batin Bima sambil memfokuskan pikiran kepada penjaganya. Namun setelah menunggu beberapa saat, tidak terjadi apapun. Bahkan sensasi rasa dingin yang menandakan kemunculan mereka juga tidak terasa sama sekali. Keluh Bima sembari mengambil sebatang rokok dan menghidupkannya. Rasanya dia rindu berinteraksi dengan Kromo Sengkono. Lagi ngapain, Bim? Terdengar suara Bayu dari arah belakang Bima. Astagfirullah, Pak, ucap Bima kaget. Bayu yang melihat Bima terperajat hanya terkekeh dan segera duduk di samping Bima. Ditatapnya anak laki-laki semata wayangnya itu. Lagi mikir apa? Tanya Bayu yang masih menatap Bima dengan penuh perhatian. Bima menggeleng, menghindari menjawab pertanyaan bapaknya. Masih memikirkan Arif, terka Bayu setelah beberapa saat terdiam. Waktu bapak kenal sama Arif, mungkin dulu seumuranmu, Bim. Lanjut Bayu menolehkan kepalanya dan memandang jauh lurus ke depan. Bima menolehkan kepalanya ke arah bapaknya. Dia sama sekali tidak pernah menyangka sejak kapan Bayu dan Arif bisa saling berteman seperti ini. Ada hal-hal yang hampir tidak pernah aku mengerti tentang pribadi Arif. Semenjak masih remaja, dia selalu berusaha untuk menolong orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi memang begitulah dia, selalu mengikuti kata hatinya. Orang yang keras kepala dan tidak bisa diatur. Pantas saja kalian bisa begitu dekat. Ucap Bayu menerawang jauh mengingat-ingat kenangannya. Bima masih terus memandangi Bayu, terbesit rasa ingin tahu tentang sosok Pak Arif jauh lebih dalam. Apa Pak Arif juga punya anak dan istri, Pak? Tanya Bima. Teringat ucapan Pak Arif sewaktu di depan gubuk Simba. Ya, tapi sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Mungkin karena itulah dia dekat denganmu. Dengan kehadiranmu, mungkin dia teringat dengan mendiang anak laki-lakinya. Ucap Bayu sambil mengangkat bahunya. Bagaimana mereka bisa meninggal? Tanya Bima penasaran. Bayu diam, melanjutkan membakar sebatang rokok yang dari tadi ia pegang. Kecelakaan. Setahu bapak waktu itu, Arif sedang mencoba untuk menolong seseorang yang terkena serangan gaib. Tapi setelah beberapa waktu, justru keluarga Arif yang terkena dampaknya. Anaknya dulu masih seumuranmu, hanya beda beberapa tahun, ucap Bayu. Bima terkesiap, tiba-tiba saja dia teringat dengan Sembojo. Akankah Bima juga akan merasakan seperti yang Pak Arif rasakan? Kehilangan orang-orang terkasih di sekitarnya. Arif selalu bisa menyembunyikan perasaannya. Tidak pernah sekalipun selama bapak mengenalnya, Arif mengeluh tentang kehidupannya yang berat. Dia yatim semenjak kecil dan diurus oleh kakeknya. Setelah kakeknya meninggal, dia seorang diri. Meski masih punya kerabat, Arif memilih untuk pergi merantau. Ucap Bayu tersenyum kecut. Entah kenapa Bima merasa sendu. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan di dalam perasaannya. Tiba-tiba saja matanya memanas. Tenggorokannya terasa sakit tercekat. Semenjak kejadian tahun lalu, aku menemukan sesuatu di dalam dirimu, Bim. Seorang anak dan teman yang hadir kembali di kehidupanku. Lanjut Bayu. Berat, Pak, ujar Bima parau. Sesekali dia menyeka matanya. Dia tidak pernah malu memperlihatkan emosinya kepada Bayu. Bapak tidak pernah bisa tahu apa yang kamu rasakan. Tapi ingat, apa pesan Bapak dulu sewaktu mobil kita macet di tengah hutan? Ucap Bayu memandang Bima. Bima mengangguk. Tuhan selalu bersama orang-orang yang punya niatan tulus, jawab Bima. Bayu tersenyum. Bapak tidak tahu apa masalahmu sekarang ini. Yang Bapak tahu, kamu orang yang kuat. Jaga prinsip kamu untuk terus berguna bagi orang lain. Semua masalah pasti ada penyelesaiannya, ujar Bayu sambil berdiri dan melangkah meninggalkan Bima. Pak, panggil Bima. Kenapa, Bim? Tanya Bayu saat sudah berhenti melangkah dan menengok ke arah anaknya. Bima pengen liburan beberapa hari di tempat yang tenang. Bayu yang melihat itu tersenyum. Besok kita pergi ke puncak, ucap Bayu yang langsung kembali melangkah pergi ke kamarnya. Kembali Bima merenung.
Semua pilihan kini ada di tangannya. Ditatapnya ke atas melihat ke arah bulan yang begitu terang. Terima kasih untuk semuanya, ujar Bima lirih. Sudah siap semua, ucap Sekar saat melihat Bima dan Maya tengah duduk di sofa ruang keluarga. Mereka memutuskan untuk liburan beberapa hari di puncak. Sudah Bude, tinggal berangkat, ucap Maya bersemangat. Sedang Bima dari tadi hanya diam membaca bukunya. Yakin kamu gak apa-apa Bim? Tanya Maya khawatir memandang ke arah Bima lekat-lekat. Semenjak Bima pulang dari rumah sakit, mereka belum bertemu sama sekali. Jadi Maya tidak tahu bagaimana kondisi Bima saat ini. Gak apa-apa Mbak, ucap Bima datar tanpa menolehkan pandangannya dari buku. Kamu masih belum bisa bertemu Kromo Sengkono Bim? Tanya Maya takut-takut. Bima berhenti membaca. Kini ia memandang Maya lekat-lekat. Belum, dan sepertinya memang mereka yang tidak ingin berinteraksi denganku. Kalau memang mereka mau, pasti akan muncul. Toh kau lihat sendiri kan, aku masih bisa melihat sosok penghuni rumah sakit, ucap Bima ketus. Maya tidak bisa menampik apa yang diucapkan oleh Bima. Menurutnya memang aneh. Kalau Bima bisa melihat sosok penghuni rumah sakit, kenapa dia tidak bisa melihat Kromo Sengkono? Kembali Maya teringat akan pertemuannya dengan Kromo Sengkono saat berada di rumah sakit. Apa ada hubungannya dengan Sembojo? Batin Maya penasaran. Bim, apa Sembojo menemuimu lagi? Tanya Maya lirih. Bima menghela nafas. Entah kenapa dia merasa jengkel dengan pertanyaan Maya. Kau tahu apa yang kupikirkan Mbak? Aku hanya khawatir jika terjadi sesuatu dengan kalian, terlebih dengan Sembojo yang masih berkeliaran. Bagaimana kalau... ucap Bima. Kalau ada sesuatu yang terjadi dengan hal gaib, selama kamu belum bisa mengeluarkan energimu, biar aku yang menjaga kalian, ucap Maya. Bima melihat ke arah mata Maya. Kita lihat nanti Mbak, ujar Bima tersenyum penuh arti. Sedang Maya yang mendengar ucapan Bima justru khawatir, takut dengan visual yang dia lihat akan terjadi. Merasa ada nada final di ucapan Bima, Maya tidak melanjutkan bertanya lebih jauh. Setelah semua siap dan mereka sudah melakukan pengecekan beberapa kali, akhirnya mereka mulai melakukan perjalanan menuju puncak. Selama perjalanan tidak banyak kejadian berarti, hanya sesekali candaan dan tawaran untuk mampir membeli makan atau sekedar mampir ke toilet. Seger ya Bim, ucap Maya saat membuka kaca mobil. Beberapa kali Maya menghirup udara dalam-dalam. Bima hanya mengiyakan ucapan Maya dan kembali memandang ke arah luar. Kenapa sih Bim? Mirip orang stres deh kamu itu, ucap Maya. Sekar menengok ke arah belakang. Masih sakit Bim? Tanya Sekar khawatir. Enggak Bu, Mbak Maya ini aja yang bawel. Orang Bima juga udah jawab, malah dikatain stres. Maya yang mendengar ucapan Bima cemberut dan langsung kembali menengok ke arah luar. Sudah, malah ribut. Katanya mau liburan. Sebentar lagi kita sampai loh, ucap Bayu ceria. Benar saja, setelah 15 menit masuk ke dalam area perkebunan teh, mereka akhirnya sampai ke tempat tujuan mereka. Ayo turun, pinta Sekar sambil membuka pintu mobil dan langsung saja berjalan ke arah depan menuju resepsionis resort. Maya mengikuti apa yang Sekar lakukan. Sesaat dia melihat sekitarnya, sama seperti biasanya. Dia mencoba untuk mengecek tempat yang akan mereka tinggali. Aman Bim, gak ada makhluk astral di sini, ucap Maya tanpa berpikir terlebih dahulu. Entah kenapa Bima merasa jengkel. Tanpa memperdulikan Maya, Bima langsung saja berjalan melewati sepupunya menuju ke arah lobi resort. Maya menghela nafas, tidak paham dengan kelakuan Bima akhir-akhir ini. Sudah baik, jangan dipikirkan. Sedari kemarin memang kelakuan Bima aneh. Lebih sering melamun dan sensitif, ucap Bayu yang sudah di sebelah Maya. Mirip pantat bayi ya Pak Le, ucap Maya memandang punggung Bima dengan sebal. Bapak sama ibu kesini jam berapa? Bayu terkekeh mendengar ucapan Maya. Pantat bayi memang sering melamun dan sensitif ya Mai. Maya terbengong saat menyadari ada yang salah dengan ucapannya. Ia langsung ikut terkekeh. Nah gitu dong, jangan ikut-ikutan ngambek, ucap Bayu ceria. Tolong Bima ya, coba cari tahu apa yang sedang dia pikirkan. Semenjak pulang dari rumah sakit, dia selalu begitu. Lanjut Bayu tersenyum. Maya mengangguk.
Dia sebetulnya tahu apa yang sedang terjadi dengan Bima, tapi dia pikir tidak bijaksana jika mengatakan kepada Bayu. Biarlah nanti Maya pelan-pelan bicara dengan Bima. "Bude, ini nyaman banget," ucap Maya saat masuk ke dalam villa yang mereka pesan. Tempat itu memiliki 4 kamar tidur dengan kamar mandi pribadi, ruang tamu sekaligus ruang keluarga, 1 kamar mandi luar dan dapur. "Nyaman kan? Nanti hitung-hitungannya pas udah di rumah saja ya," goda Sekar. Maya cemberut. "Sama ponakan sendiri kok hitungan toh bule." "Bim, abis ini temenin jalan ya, mumpung masih sore ini," pinta Maya. Karena dari tadi Bima hanya diam memperhatikan mereka. "Kemana? Males aku mbak, mau tidur," ucap Bima ogah-ogahan. "Ayo cepetan," kata Maya yang sudah menarik-narik tangan Bima. "Apaan sih mbak? Orang dibilang males masih aja maksa," kata Bima yang langsung menepiskan tangan Maya dan berjalan menuju kamar yang sudah ditunjukkan oleh Sekar. Maya kembali menghela nafas. "Bima, kamu kenapa sih?" tegur Sekar. Namun tidak ada sautan dari Bima. Dia sudah masuk ke dalam kamar. "Sudah bule, mungkin Bima masih capek," ucap Maya tersenyum kecut. "Ya udah yuk, kita spa aja. Biarin aja Bima sama Pak Ale di sini," ajak Sekar mencoba menghibur Maya yang matanya sudah terlihat berkaca-kaca. "Loh, aku ya pengen, sesekali bolehlah dipijit," ucap Bayu. "Coba ajak Bima mas, nanti ngambek lagi kalau nggak diajak," ujar Sekar yang khawatir jika Bima merajuk karena tidak diajak pergi bersama mereka. Bayu mengangguk dan segera menuju ke kamar Bima. Setelah ditunggu beberapa saat, ia kembali dengan wajah cemberut. "Minta sendirian anakmu itu, biarlah, mungkin memang lagi pengen sendiri," ucap Bayu. Awalnya Sekar nampak khawatir, tapi setelah Bayu memberikan penjelasan, akhirnya mereka membiarkan Bima untuk sendiri terlebih dahulu. Bima tengah berdiri di depan jendela. Dilihatnya ketika orang itu sedang berjalan menjauh dari villa yang mereka sewa. Ada perasaan sedih yang tidak bisa dijelaskan. Di satu sisi dia ingin berkumpul, tapi di sisi lainnya Bima benar-benar ingin sendirian. Berjalan menuju ranjang, Bima merebahkan tubuhnya. Dia berniat untuk bermeditasi. Siapa tahu dengan belajar dari awal lagi, ia bisa membuka kemampuannya kembali. Perlahan Bima menarik nafas dan mengembuskan nafasnya pelan-pelan. 7 hitungan dia menarik nafas panjang. Kemudian dia tahan di diafragma selama 7 hitungan. Dan ia hembuskan dengan 7 hitungan pula. Bima melakukan itu berulang kali hingga dia benar-benar merasa rileks. Tubuhnya terasa melayang. Namun bukannya bisa merasakan energinya, justru Bima tertidur dengan pulas. Bima saat ini tengah duduk di teras rumah yang tidak asing. Beberapa kali dia mengedarkan pandangannya. "Sudah lama Bim," terdengar suara laki-laki dari arah samping Bima. "Pak Arif," gagap Bima saat mendapati laki-laki yang dirindukannya tengah berdiri tidak jauh darinya. "Kenapa mukamu?" ucap Arif yang langsung berjalan dan duduk di depan Bima. "Apa yang membuatmu begitu gelisah?" lanjut Arif. Bima tidak bisa menjawab. Dia terus memandangi sosok orang yang sudah mengajarkan banyak hal di hidupnya. "Pak Arif, gimana kabarnya?" tanya Bima mengabaikan pertanyaan Arif. "Seperti yang kamu lihat, tidak kurang dari satu apapun," ucapnya sambil mengangkat bahu dan menaikkan alisnya. "Maafkan Bima karena sudah membuat jadi seperti ini," ucap Bima lirih. Hatinya begitu pedih memikirkan semuanya. Andai saja dia bisa merubah waktu, dia ingin sekali lagi pergi ke masa lalu. "Tidak ada yang perlu disesalkan. Laki-laki harus tegas dan kuat. Tidakkah kau belajar selama ini? Setiap tindakan akan menimbulkan resiko. Masa lalu hanya pelajaran. Berjalanlah ke depan Bim," ujar Pak Arif. Bima mendongak. Ditatapnya lurus-lurus ke arah mata laki-laki yang tengah duduk di depannya. "Apa yang harus Bima lakukan Pak?" tanya Bima. "Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Jika memang apa yang akan kau pilih bisa membuatmu lebih baik, lakukan. Ikuti nuranimu. Tetaplah berpegang teguh dengan prinsip yang sudah kau jalani. Tidak ada pengorbanan yang sia-sia," ucap Arif tersenyum. Seketika kabut tebal turun. Sejenak Bima merasa kebingungan. "Astagfirullah, ternyata mimpi," ucap Bima saat mendapati dia tengah tertidur dengan badan penuh dengan keringat. Ditengoknya ke arah jendela yang masih terbuka. Langit sudah menghitam. Bima mendengar dari arah depan
Suara-suara seperti orang yang tengah berbincang dan bersenda gurau. Beranjak, Bima segera menghidupkan lampu kamarnya dan berjalan menuju ke kamar mandi sebelum bergabung bersama dengan yang lainnya. "Bima, boleh gabung?" ucap Bima saat mendapati keluarganya tengah berkumpul di taman depan villa. Maya yang pertama mendapati kehadiran Bima awalnya terdiam. Takut Bima masih sensitif seperti tadi sore. Namun seketika senyumnya timbul. Dia berlari ke arah Bima. "Ngapain sih? Ayo," ucap Maya sambil menarik tangan Bima menuju tempat mereka berkumpul. Malam itu semua bersukacita. Bahkan Bima nampak lebih ceria dibanding beberapa hari belakangan. "Mbak, bisa bicara berdua?" tanya Bima. "Boleh Bim, kita duduk di sana saja," ucap Maya sambil menunjuk bangku yang tidak jauh dari api unggun yang sudah disiapkan oleh pengelola resort. "Kenapa Bim?" tanya Maya saat mereka sudah duduk di bangku taman. "Bisakah kau membawaku ke tempat Simba?" ujar Bima. Maya memandang Bima penuh perhatian. Memang selama beberapa hari ini dia berpikir apa sebaiknya mereka pergi ke tempat Simba untuk mencari solusi dari permasalahan Bima saat ini. "Untuk apa Bim?" tanya Maya mencoba memastikan apakah benar pikirannya sama dengan pikiran Bima. "Entahlah, tapi aku ingin sekali bertemu dengan mereka. Siapa tahu aku sudah tidak akan bisa bertemu dengan mereka lagi nantinya," ujar Bima tersenyum. Maya terkejut mendengar penuturan dari Bima. Perasaannya tiba-tiba saja menjadi tidak karuan. Apa Bima sudah memutuskan sesuatu? Batin Maya penasaran. "Kok malah bengong, Mbak?" "Dengar Bim, selama beberapa hari ini aku berpikir, jujur saja aku khawatir dengan ancaman yang diberikan oleh Sembojo. Tapi setelah beberapa waktu tidak ada hal ganjil, apa tidak lebih baik kita seperti ini saja? Kita coba hidup normal kembali seperti dulu," ucap Maya serius. Bima tersenyum. "Ya, aku cuma ingin bertemu mereka. Mungkin karena sudah terbiasa dengan kehadiran mereka, jadi rasanya ada sesuatu yang hilang. Terlebih aku juga sudah berjanji untuk membawa pulang Pak Arif. Setidaknya kalau memang aku tidak bisa melihat mereka lagi, aku ingin pamitan," ujar Bima. Maya terdiam, mempertimbangkan keinginan Bima. Dia tidak mau salah langkah lagi, terlebih dengan kondisi Bima yang seperti ini. Bisa saja justru malah membuat masalah menjadi semakin besar. "Turuti keinginan Bima, Dok," ucap suara cempoko kuning di telinga Maya. Sontak dia langsung memalingkan wajah dan mengedarkan pandangannya, mencari dari mana sumber suara itu berasal. "Ada apa Mbak?" ucap Bima mengerutkan dahinya. Maya menggelengkan kepalanya. "Gak apa-apa Bim, baik, kita coba nanti malam setelah semua orang tertidur," ucap Maya. Sejenak dia mengerutkan dahinya saat memandang Bima. Mungkin hanya perasaannya saja. Maya melihat ekspresi wajah Bima begitu beringas, mirip seperti saat dia kerasukan Sembojo. "Makasih Mbak, ayo kita gabung sama yang lain," ucap Bima yang langsung saja berdiri meninggalkan Maya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.